Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membuat tutorial penginputan soal untuk kegiatan PAS pada semester kali ini. Eh, untuk aplikasi yang digunakan adalah aplikasi dari Telkom, yaitu Pijar Sekolah. Jadi ini pertama kali kita buat ujian berbasis aplikasi Pijar Sekolah. Maka penting bagi kita untuk memahami satu persatu tahapan terutama penginputan soal bagi para guru agar nanti pada proses ujiannya tidak terjadi banyak masalah. Oke, yang pertama harus diperhatikan adalah kita eh, lihat di sini adalah URL yaitu portal pijarsekolah.id/smkn1bjp. Jadi ini URL atau link yang akan kita gunakan untuk proses ujian kali ini. Nah, jadi nanti saya juga akan kirimkan ini disertai akun-akun Bapak Ibu guru. Jadi nanti Bapak Ibu guru tinggal lihat saja akun masing-masing, ada email dan passwordnya, kemudian cara mengaksesnya dengan menuju URL ini. Nah, jadi saya akan coba masuk ke URL Pijar Sekolah SMKN 1 BJP, yaitu di copy dari sini dan kemudian saya masuk ke web browser. Web browser yang saya gunakan di sini adalah Opera. Bapak Ibu bisa menggunakan web browser yang lain, misalnya Google Chrome atau Edge. Itu bisa digunakan juga. Jadi kita tinggal masuk saja, kemudian kita ketik atau paste URL-nya, maka akan masuk eh, ke laman seperti ini. Ini Pijar Sekolah SMK 1 BJP. Kemudian Bapak Ibu nanti akan melihat ada beberapa tampilan dan juga ada dua tombol di sini, ada sekolah dan siswa. Nah, perlu diketahui aplikasi ini pun nanti akan digunakan oleh siswa untuk mengerjakan soal-soal ujian. Bedanya adalah kalau kita sebagai guru masuk ke sekolah, link sekolah di tombol sekolah ini, kemudian siswa nanti masuk ke tombol siswa. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke tombol sekolah ya. Nah, seperti ini. Jadi setelah muncul laman login di Pijar ini, maka kita bisa lihat ada username dan password. Nah, ini tadi seperti yang saya ungkapkan di awal bahwa username dan password ini akan dikirimkan, akan diinformasikan kepada Bapak Ibu guru, sehingga Bapak Ibu guru nanti bisa langsung melihat dan mengecek username passwordnya masing-masing. Untuk saat ini saya menggunakan user dari tes ya, karena ini percobaan untuk penginputan soal dan login. Saya menggunakan akun tes guru di sini. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan username dan password masing-masing. Saya menggunakan akun tes guru, passwordnya saya masukkan seperti ini. Lalu kita seperti biasa kita lakukan atau kita tekan tombol login untuk masuk. Sudah muncul. Ini adalah dashboard akun saya, akun yang tadi saya pakai untuk login. Di sini ada nama guru dan profil gurunya, bisa dilihat di sini. Kemudian ada beberapa menu di sebelah sini. Ada beranda, ada menu utama, ada kehadiran, kehadiran guru, kehadiran siswa, ada UKP dan lain-lain. Jadi sebetulnya aplikasi Pijar ini bukan hanya untuk ujian ya, bisa kita gunakan untuk fitur-fitur yang lainnya. Hanya saja untuk saat ini kita fokuskan ke dalam proses ujian, terutama proses penginputan soal Bapak Ibu guru. Nah, dari menu yang ini Bapak Ibu guru bisa lihat, eh, bisa cek satu persatu. Kemudian kita bisa boleh apa namanya, disesuaikan dulu data data masing-masing. Di sini ada profil sekolah, ada mata pelajaran, ada kelas, data siswa, data orang tua dan lain-lain. Ini tentu
Bapak Ibu tidak bisa mengakses semua karena ada beberapa yang dibatasi akses, hanya bisa diakses oleh admin sekolah gitu. Nah, dalam hal ini kita akan fokus ke penginputan soal. Oke, kita akan lakukan penginputan soal di aplikasi ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke mana ya? Jadi hilang. Sebentar. Ah, ini dia UKP. Jadi ke menu UKP. Jadi UKP ini ada upload soal, kemudian ada bank soal, ada daftar jenis ujian, kemudian daftar ruangan dan lain-lain. Bapak Ibu tinggal masuk saja ke menu UKP. UKP nanti Bapak Ibu menuju ke upload soal. Nah, seperti ini, nanti akan muncul halaman seperti ini. Ada isian yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pilih tipe paket. Nah, kalau tipe paket ini Bapak Ibu tinggal pilih saja yang non AKM karena ujian PAS ini bukan berbasis AKM ya, sehingga kita pilih saja non AKM. Nah, kemudian untuk pilih paketnya, paket ini Bapak Ibu bisa tambahkan masing-masing. Di sini ada tambah paket. Kalau kita belum input paket soal, di sini tidak akan terlihat muncul paket. Maka untuk pertama kali kita bisa tambahkan paket baru. Nah, ini ketika diklik tambahkan paket baru, kita akan masuk ke halaman berikutnya seperti ini. Nah, sama saja kita harus menentukan tipe paketnya. Tipe paket tadi non AKM, kemudian nama paket soalnya ini bisa disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu guru. Misalnya untuk soal Pancasila kelas 10 AKL dan 10 APAT, maka Bapak Ibu bisa mengetik seperti ini. Atau misalnya saya membuat soal akuntansi keuangan kelas 11 dan 12, maka saya tinggal ketik saja akuntansi keuangan kelas 11 dan 12 misalnya seperti itu. Jadi ini nama paket soal ini menyesuaikan dengan soal Bapak Ibu sekalian, soal mana ya saja, soal mapel apa saja dan kelas mana saja yang dituju. Dalam hal ini saya menggunakan soal percobaan, maka saya sepertinya akan membuat paket soalnya soal percobaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan nama, mapel dan kelas masing-masing. Formatnya sebetulnya bebas saja, tidak ada format baku. Yang jelas jangan sampai membingungkan Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu perhatikan, di antaranya adalah nama mapelnya, kemudian kelas mana saja yang dituju. Karena kelasnya juga harus spesifik ya. Kelas mana yang menjadi sasaran soal ini. Misalnya tadi 10 AKL 1, 10 AKL 2, 12 AKL 1 atau 12 TKJ 1, 12 TKJ 2 dan seterusnya. Jadi jangan 10 AKL, 12 AKL kalau memang di situ tidak semua kelas AKL menjadi sasarannya. Kecuali kalau memang misalnya kelas soal ini diperuntukkan untuk kelas 10 AKL semuanya, maka itu cukup 10 AKL gitu. Nah, itu seperti itu. Kemudian mata pelajarannya juga nanti bisa dipilih. Mata pelajaran ini nanti akan muncul di sini pilihannya, list mata pelajaran sesuai dengan mapel Bapak Ibu masing-masing. Perlu diketahui jika ternyata terjadi kesalahan, ternyata wah mapel saya nggak ada nih, nggak muncul gitu, atau mapelnya nggak sesuai, itu silakan nanti Bapak Ibu menghubungi admin pijar sekolah SMKN 1 Bujang Picung ya. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, maka nanti Bapak Ibu tinggal konfirmasi saja. Nah, untuk yang sekarang karena saya tadi menggunakan akun tes guru dan saya hanya memasukkan mata pelajarannya adalah tes mapel atau mapel tes, maka saya pilih pelajaran sesuai pilihan yang ini yang saya tentukan tadi adalah tes mapel, karena ini adalah soal untuk hanya percobaan saja.
perlu diperhatikan, jangan lupa saya ulang-ulang Bapak Ibu, di pelajaran ini harus sesuai dengan peruntukan soalnya. Tadi misalnya soal untuk di nama paket soalnya adalah soal PKN kelas 10 kelas 1, maka di sini pelajarannya pun Bapak Ibu harus perhatikan, pilih mapel yang berhubungan gitu. Kemudian tanggal pembuatan bisa disesuaikan atau bisa pilih hari ini, tidak apa-apa. Nah, untuk kelasnya ini ditentukan, misalnya tadi tes mapel ini saya untuk hanya di kelas AKL 1, kelas AKL 2, misalnya kelas 10 AKL 3 ini ditentukan. Dan misalnya di 12 TKRO 1 misalnya gitu ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu harus masukkan sasaran kelas mana saja yang menjadi tujuan soal ini. Ini penting diperhatikan, jangan sampai salah memasukkan data kelas, karena nanti akan berhubungan dengan bisa diakses dan tidaknya soal ini oleh siswa yang dimaksud. Kemudian guru pembuatnya tentu saja nanti masuk akun Bapak Ibu ya. Nah, kemudian jenis soal nih tinggal dipilih saja, soalnya latihan soal atau bahan ujian. Kalau latihan soal, kalau Bapak Ibu mengklik latihan soal, maka soal-soal ini bisa diakses oleh siswa dari saat ini, tidak harus melihat jadwal ujian. Tapi kalau misalnya soal Bapak Ibu dimaksudkan untuk ujian, maka pilih bahan ujian nanti. Kalau bahan ujian ini siswa tidak akan akses kecuali sudah diatur di jadwal ujian masing-masing. Untuk kasus sekarang ini, Bapak Ibu bermaksud untuk membuat soal PAS, maka Bapak Ibu pilih bahan ujian gitu. Kemudian kita simpan. Nah, loading. Kita simpan. Harusnya bisa, tapi ternyata ada masalah kayaknya. Saya coba reload dulu. Nah, ini hal-hal seperti ini bisa saja terjadi pada proses penginputan soal ya. Perlu diketahui, jika terjadi seperti ini, Bapak Ibu bisa melakukan reload atau refresh, kemudian Bapak Ibu bisa cek koneksi internet di perangkat yang digunakan, karena mungkin saja ada masalah di perangkat yang digunakan. Saya coba tunggu sampai selesai. Oke. Masih belum ada respon yang. Nah, ini dia. Oke, tadi ada kendala, sepertinya tidak bisa di save oleh sistem, maka saya ulangi lagi proses yang tadi. Ini tadi kita udah masuk ke sini ke non AKM dan pilih paket ya, maka kita tambahkan paket baru. Paket ini adalah non AKM. Nama soalnya tadi soal percobaannya pelajarannya tes mapel. Kelasnya tadi itu 10 AKL 1, contoh ini ya, 10 AKL 2, 10 AKL 3, misalnya dan 12 TKRO 3 nih contoh. Ini yang tadi kita sudah sampai lewat sini, sampai ini proses seperti ini, dan ini pilih bahan ujian, kita save, kita coba. Nah, sudah. Nah, jadi sudah, ketika kita sudah berhasil membuat paket soal, maka kita masuk ke proses penguploadan yang tadi. Kita bisa pilih paket soal yang tadi kita buat. Saya tadi pilih bikin paket soal percobaan. Nah, sudah saya pilih. Harusnya ini langsung masuk kelas mapel dan lain-lainnya. Kenapa tidak ada? Nah, kalau seperti ini, seperti biasa Bapak Ibu jangan lupa refresh dulu atau reload. Sistemnya belum berjalan dengan baik, karena harusnya tadi muncul otomatis nama soal, nama pembuat dan lain-lain, karena tadi sudah kita buat data untuk paket soal tersebut. Nah, ini memang sering terjadi kendala seperti ini, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan panik. Jika terjadi seperti ini, kita bisa lakukan langkah-langkah seperti yang tadi saya lakukan. Kita bisa refresh, kemudian mungkin kalau masih gagal coba refresh lagi, kalau masih gagal coba logout dulu, login logout gitu ya. Kita coba lagi ya, non AKM paket soal percobaan. Nah, seperti ini harusnya dia langsung muncul, karena tadi kita udah bikin pengaturan paket soalnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kelasnya sudah muncul, mapelnya sudah muncul,
guru pembuatnya sudah ada sesuai, kemudian tanggalnya juga kalau saya setting hari ini, kalau Bapak Ibu mungkin bisa disetting di hari sebelumnya atau beberapa hari sebelum hari ini gitu. Kita tinggal pilih file yang Bapak Ibu sebelumnya sudah membuat soal dalam bentuk template Excel seperti ini. Nah, ini yang Bapak Ibu buat kan, yang Bapak Ibu kumpulkan kemarin. Kita sudah buat soal dengan format seperti ini di format Excel. Nah, format Excel inilah yang akan kita masukkan ke sistem, ke aplikasi gitu. Nah, oke, kita coba upload ya, mudah-mudahan berhasil. Kita coba uploadkan, pilih di sini, klik pilih file, kemudian kalau misalnya ini di sini tidak muncul, kita klik show all file, bisa masuk ke tempat di mana soal kita buat. Kemudian, nah di sini ada soal uji coba. Saya tadi menggunakan soal uji coba, maka tinggal kita open, tunggu responnya, kemudian kita simpan. Oke, sudah berhasil proses upload soal. Kita coba cek apakah sesuai atau tidak. Ini data yang muncul setelah kita melakukan upload soal. Nah, di sini ada beberapa fitur ya. Nah, tapi nanti Bapak Ibu cukup sampai mengupload soal saja, karena untuk hal-hal lain bisa dilanjutkan oleh admin Pijar di sekolah. Untuk kita tahu soal kita bisa dilihat atau tidak, kita bisa melakukan pengecekan. Di sini ada tombol ada tombol icon mata ya, atau view gitu. Nah, bisa lihat ini contoh soal yang dibuat. Pilihan ganda, betulkah sudah 40 soal atau sudah 30 soal yang eksak? Kita lihat apakah sudah masuk semua atau belum. Nah, ternyata sudah masuk 40 soal. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, tugas dari Bapak Ibu sendiri sudah selesai. Hanya kalau misalnya ada lagi soal yang perlu diuploadkan, maka Bapak Ibu tinggal masuk lagi ke tadi menu UKP, maksud ke upload soal, kemudian lakukan langkah-langkah yang seperti tadi dibuat. Tinggal pilih lagi non AKM, jangan lupa, dan pilih paket. Tentu saja tadi paketnya nanti akan berbeda, maka Bapak Ibu bisa bikin paket dulu, kemudian lakukan langkah-langkah yang seperti tadi disampaikan di video ini. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu memastikan soal tadi sudah masuk, maka tugas Bapak Ibu sudah selesai. Bisa Bapak Ibu lihat di bank soal, sudah muncul satu soal. Kalau Bapak Ibu mau ditugaskan membuat beberapa soal, maka di sini dipastikan di bank soal ini sudah muncul ada soal-soal yang memang Bapak Ibu harus upload. Begitu kurang lebih tutorial penginputan soal. Mudah-mudahan cukup membantu. Mohon maaf kalau videonya tidak tersampaikan dengan baik. Saya kira untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa lakukan percobaan masing-masing, dan jika ternyata ada masalah atau hal lainnya bisa dikomunikasikan lebih lanjut dengan admin aplikasi Pijar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.